Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Naina Nurhalizha, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di video kali ini, kita akan membahas terapi desensitisasi sistemik. Terapi desensitisasi sistemik merupakan salah satu teknik perubahan perilaku yang didasari oleh teori pendekatan behavioral klasikal. Perhatian behavioral adalah pada perilaku yang nampak, sehingga terapi tingkah laku mendasarkan diri pada penerapan teknik dan prosedur yang berakar pada teori belajar, yakni menerapkan prinsip-prinsip belajar secara sistematik dalam proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih adaptif. Teori yang mendasari proses desensitisasi sistematik ini adalah classical conditioning. Teknik ini mengandung unsur-unsur untuk mengajar bagaimana seseorang yang menghadapi rasa takut terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditakuti untuk lebih dapat berani menghadapi hal yang ditakutinya itu. Maka dari itu, teknik ini sangat efektif untuk mengatasi fobia dengan menggantikan rasa takut dan cemas berlebihan dengan perasaan yang lebih tenang. Ada juga beberapa manfaat dari melakukan terapi desensitisasi sistematik ini. Di antaranya, yang pertama, mengurangi rasa cemas berlebih. Kedua, meredakan gejala stres kronis. Ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Keempat, meredakan sakit kepala akibat fobia. Kelima, meredakan nyeri otot. Keenam, membuat nafsu makan normal kembali. Ketujuh, rasa takut lebih bisa dikendalikan. Ada 4 tahap utama dalam teknik desensitisasi sistematik, yaitu yang pertama, konselor dan klien mendaftari siapa saja yang menyebabkan klien diserang perasaan cemas, dan kemudian menyusunnya secara hierarki, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kedua, konselor melatih klien untuk mencapai keadaan rileks atau santai. Hal ini melalui prosedur khusus yang disebut relaksasi. Ketiga, konselor melatih klien untuk membentuk respon antagonis yang dapat menghambat perasaan cemas. Ini dapat dilakukan melalui prosedur imagery, yaitu melatih klien untuk membayangkan situasi lain yang menyenangkan. Keempat, pelaksanaan intervensi pada tahap ini, konselor mulai mengarahkan klien agar dapat mencapai keadaan rileks. Setelah klien mencapai keadaan rileks, konselor menyajikan secara berurutan dari atas ke bawah situasi yang menimbulkan perasaan cemas, sebagaimana tersusun dalam hierarki, dan meminta klien untuk membayangkannya. Jika klien dapat membayangkan situasi tersebut tanpa mengalami kecemasan, maka bisa dikatakan berhasil. Cara ini dilakukan berulang kali sampai klien benar-benar merasa tenang. Saya trauma berenang, Mbak. Lalu, Jadi dulu pas saya latihan berenang, saya itu tenggelam. Dan terus sampai sekarang saya jadi trauma. kejadiannya kapan itu Mbak Putri? Udah lama, beberapa tahun lalu pas saya masih kecil, Oh, kira-kira SD. Oh, jadi Mbak Putri takut berenang ya, trauma tenggelam gitu ya? Iya, Mbak. Saya sebenarnya ingin bisa berenang, Mbak. Soalnya saya malu kalau liburan saya itu nggak berenang sendiri. Saya Sama teman-teman bisa berenang. merasakan apa yang Mbak Putri rasakan. Sesuai dengan permasalahannya Mbak Putri, sekarang kita coba pakai teknik desensitisasi sistematik ya. Karena teknik ini itu salah satu tujuannya adalah meminimalisir traumanya Mbak Putri. Nah, sekarang kita mulai Mbak Putri. Pertama Mbak Putri sekarang pejamkan matanya, coba rileks, lebih rileks ya Mbak Putri. Sekarang Mbak Putri coba tarik nafas dalam-dalam.
Hembuskan perlahan, relax, relax. Coba tarik nafas lagi Mbak Putih. Hembuskan perlahan. Nah sekarang Mbak Putih bayangkan sedang berada di pantai bersama teman-teman, ingin berenang bersama. Bayangkan Mbak Putih bisa berenang seperti teman-temannya yang lain. Mbak Putih main di air bersama teman-teman, merasakan dinginnya air pantai, ada angin sepoi-sepoi. Mbak Putih bisa berenang bersama teman-teman. Sudah dibayangkan Mbak Putih? Lebih rileks ya Mbak Putih. Yuk bisa berenang seperti teman-teman. Sudah Mbak Putih? Gimana Mbak Putih rasanya? Sudah lumayan mendingan. Kalau dari 1 sampai 10 berapa Mbak skalanya? Skalanya 4. Alhamdulillah. Tadinya 9. Berarti cukup meminimalisir ya. Ya. Nanti untuk lain waktu Mbak Putih bisa kesini lagi untuk melakukan teknik ini dengan saya agar bisa meminimalisir lebih traumanya Mbak Putih. Terima kasih. Ya, sama-sama.